Inilah kabar terbaru dan terpanas dari jagat selebritis di tanah air yang terangkum dalam Intense Update hari ini. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari pesinetron Sahrul Gunawan. Ibunda tercinta Hajah Hasanah binti Ahmed Hussein Rabu dini hari kemarin meninggal dunia dalam usia 65 tahun akibat komplikasi penyakit paru-paru dan lambung. Setelah sempat disemayamkan di rumah duka, jenazah almarhumah kemudian dimakamkan di TPU Dredet, Bogor, Jawa Barat. Duka tak hanya memayungi Syahrul, tetapi juga sang calon istri Amanda, serta mantan istri Sahrul Indriani Hadi yang saling bertemu pertama kalinya. Namun di sisi lain Syahrul mengaku beruntung lantaran sempat melakukan bakti terakhirnya pada sang bunda. Apa bakti terakhir yang dilakukan Alul? Dan seperti apa duka yang memayungi Alul dan orang-orang terdekatnya? Masya Allah ya, saya diberikan kesempatan untuk bisa ngurus gitu. Ngurus saya ini bersihin sendiri, saya lapin pakai waslap segala macam, sebadan-badannya saya di rumah sakit saat itu ya, belum banyak keluarga yang tahu waktu itu. Nggak tahu ya, saya seneng banget, nggak tahu ya, saya punya kesempatan untuk saya bisa punya bakti gitu ya sama ibu gitu di saat terakhirnya. Sekarang Rabu ya, 2 hari yang lalu, hari Senin sempat ngejenguk. Enggak, masuk di rumah sakit hari Minggu, terus aku Seninnya ke rumah sakit. Nengok ibu ya? Nengok mama ya. Ya sedih banget, karena sebenarnya udah lama banget nggak ketemu sejak saya cerai gitu. Jadi ketemunya malah seperti ini. Jadi gimana ya, benar-benar merasa ditinggalkan gitu. Yang membuat Alul kian berduka, almarhumah meninggal justru di saat menjelang Lebaran dan di saat semua persiapan jelang pernikahannya dengan Amanda akan digelar. Padahal itulah 2 momen di mana semua keluarga besarnya dipastikan akan berkumpul. Lantas benarkah rencana pernikahan kedua Sahrul pun jadi diundur? Saya mohon doanya aja, semoga niatan kami berdua ini bisa berjalan dengan baik, lancar semuanya ya. Kita semua sudah dalam tahap persiapan ya kan? Pastinya aku harus ngerti lah, jadi ngikutin aja. Ya semoga almarhum ibu saya diterima iman Islamnya, dihapuskan segala dosanya, terus tetap bisa membawa inspirasi yang positif lah untuk orang-orang. Selanjutnya ada kabar dari Aldi Taher yang telah dinyatakan sembuh dari kanker kelenjar getah bening stadium 2 yang diidapnya sejak setahun lalu. Memang tak mudah bagi Aldi bertarung untuk sembuh dari kanker yang menggerogoti tubuhnya itu. Butuh waktu pengobatan yang cukup panjang serta menjalani beberapa kali kemoterapi agar akhirnya terbebas dari kanker. Dan sebagai bentuk syukur atas kesembuhannya itu, kemarin Aldi menggelar syukuran dengan berbuka bersama dan memberikan santunan kepada anak yatim. Dulu buka puasa dulu, nanti adik-adik kalau mau bisa ikut di sini. Yang belum ada. Bulan suci, bulan Ramadan, bulan baik ya, jadi kita silaturahmi, terus juga buka puasa bersama, dan ya itu dengan kita silaturahmi, ngumpul tuh buat jadi badan jadi sehat ya brother ya. Jadi Ali kemarin baru cek yang pertama kali setelah kemo 6 kali Ali cek, alhamdulillah benjolan di dekat paru-paru dan di leher tuh udah hilang.
Lalu benarkah meski telah dinyatakan sembuh, Aldi tetap harus melakukan kontrol rutin hingga 5 tahun ke depan dan juga dilarang makan daging seumur hidupnya? Iya, makanya harus dijaga banget ya Aldi sekarang, benar-benar harus jaga makan sama istirahat. Jadi paling banyakin makan sayur, buah. Terus dokter bilang boleh berkegiatan cuman nggak boleh terlalu capek, tapi harus selalu dikontrol selama 5 tahun ke depan gitu. Karena kalau kita nggak kontrol takutnya selnya ntar berkembang. Setelah ini akan hadir kisah pasangan pengantin baru Sony Septian dan Fairuz Arafik yang punya tradisi di malam 27 bulan Ramadan menunggu Lailatul Qadar juga jalani sholat tasbih. Seperti apa liputannya? Simak setelah yang satu ini. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Elvin Rapa. Pasangan pengantin baru Sony Septian dan Fairuz Arafik di malam ke-27 bulan Ramadan menjalani sholat tasbih sekaligus menanti malam Lailatul Qadar. Lalu seperti apa tradisi di keluarga Fairuz Arafik dalam menanti datangnya malam Lailatul Qadar? Dan benarkah Sony dan Fairuz sekaligus merayakan anniversary 1 bulan pernikahan dengan doa bersama? Bagi pasangan pengantin baru Sony Septian dan Fairuz Arafik, inilah Ramadan pertama yang mereka jalani pasca menjadi suami istri. Dan dalam rangka menyambut malam Lailatul Qadar yang diyakini datang di 10 hari terakhir Ramadan, Sony pun ikut berkumpul bersama keluarga besar Fairuz melakukan tradisi menyambut datangnya malam kemuliaan tersebut. Salah satu tradisi yang dilakukan keluarga besar Fairuz adalah melaksanakan sholat tasbih di malam ke-27 Ramadan yang keutamaannya adalah ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Usai sholat tasbih, acara dilanjutkan dengan berkumpul bersama keluarga hingga pagi menjelang. Dan seperti inilah suasana di pelaksanaan sholat tasbih dan menanti malam Lailatul Qadar di kediaman keluarga besar almarhum Arafik. Ini kita mau mulai sholat tasbih, tapi sebelumnya mau wudhu dulu. Pas juga mau ikut sholat, sekalian mau ngajarin dia wudhu yang benar. Karena dia emang udah bisa, tapi kadang suka salah-salah. Jadi harus diliatin gitu. Lihat ya. Gimana Pas mau diajarin? Bisa? Bisa gitu. Bisa. Bisa. Kita wudhu dulu ya. Allah Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Pemirsa Inten, sekarang kita baru selesai sholat tasbih berjamaah. Ini udah tradisi, jadi setiap tahun di bulan Ramadan di malam 27 ya. Kebahagiaan kian memayungi Sony dan Fairuz karena di malam 27 Ramadan yang istimewa ini, usia pernikahan mereka juga telah memasuki 1 bulan. Meski sederhana, namun mereka merasa sangat bahagia lantaran bisa merayakannya di tengah kehangatan keluarga. Lalu seperti apa perasaan Sony bisa berkumpul menanti datangnya malam Lailatul Qadar di tengah-tengah kehangatan keluarga barunya? Udah banyak yang habis. Ini tadinya ada sate, ya sate paling cepat habis. Terus juga ini, jadi kakak-kakakku tuh kita punya tradisi, kita setiap orang bawa satu makanan. Jadi nggak masak di sini sendiri. Jadi setiap satu anggota keluarga bawa satu makanan lauk gitu. Ini ada capcay, ini kalau tempe tahu tuh di keluargaku harus ada karena ini favorit. Wajib. Ini wajib. Dan senangnya adalah sekarang ditemenin istri yang mensupport dengan keluarga yang baru yang sangat mensupport. Jadi kayak
rezeki yang didapat di awal dulu sih sebenarnya, sampai akhirnya nanti Allah akan menijabah doa kita nanti ke depannya gitu. Pemirsa Intens, makasih ya udah mau ikutin acara malam ini, malam Lailatul Qadar bersama keluarga besar Arafik dan ada Sony juga. Makasih, sampai ketemu lagi, jangan bosan-bosan ya. Dadah dong semuanya. Mama, dah. Hanya pasangan Sony dan Fairuz beserta keluarga, datangnya malam Lailatul Qadar juga begitu dinanti oleh penyanyi muda berbakat Tiffany Kenanga. Dan untuk menjemput malam yang penuh kemuliaan itu, yang diyakini datang di 10 malam terakhir Ramadan, pelantun tembang Jangan Bersedih tersebut sengaja melakukan itikaf di masjid. Namun sebelum melakukan itikaf, Tiffany sempat menemui seorang ustadz untuk mengajukan berbagai pertanyaan terkait malam Lailatul Qadar dan syarat-syarat melakukan itikaf. Dan seperti inilah penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ustadz, itikaf itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi iktikaf itu berdiam diri di masjid dengan niat fokus ibadah. Pertama, dengan tujuan fokus ibadah ini bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Rasul menganjurkan umatnya, kita ini umatnya, untuk beriktikaf di 10 malam terakhir dalam rangka mengejar, mencari, meraih Lailatul Qadar. Jelang Hari Raya Idul Fitri, bintang-bintang muda pendukung sinetron Roman Picisan ramai-ramai berbagi dengan sesama. Seperti apa aksi Arbani Aziz pemeran Roman saat memberikan bingkisan lebaran dari Intens kepada buruh bangunan. Dan seperti apa pula keseruan Feby Palwinta pemeran Karin saat berbelanja keperluan lebaran bersama para karyawan yang bekerja di rumahnya. Bulan Ramadan sebagai bulan berbagi benar-benar diwujudkan para artis sinetron Roman Picisan dengan memberikan bingkisan kepada yang membutuhkan. Lalu bagaimana aksi Arbani Aziz pemeran Roman saat memberikan bingkisan lebaran dari Intens untuk seorang kuli bangunan? Dan bagaimana pula bentuk berbagi Feby Palwinta pemeran Karin kepada karyawannya? Dan benarkah Feby yang sempat berpacaran dengan Rizky Febian itu kini tengah dekat dengan Umay, lawan mainnya di sinetron Roman Picisan? Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri yang tinggal menghitung hari, para artis muda pendukung sinetron Roman Picisan ramai-ramai melakukan aksi berbagi dengan sesama. Seperti yang dilakukan Arbani Aziz, pemeran Roman yang sebelum terbang menuju Rumania menyempatkan diri menyerahkan bingkisan lebaran dari Intens untuk masyarakat yang membutuhkannya. Pilihan Arbani jatuh kepada seorang buruh bangunan yang tengah bekerja tidak jauh dari lokasi syuting Roman Picisan. Arbani pun langsung menyerahkan bingkisan lebaran dari Intens kepada salah seorang buruh bangunan tersebut. Dan seperti inilah aksi berbagi ala Arbani. Halo, assalamualaikum pemirsa Intens. Kembali lagi dengan saya Arbani Aziz. Hari ini alhamdulillah ada sedikit rezeki dari keluarga Intens. Ini ada apa ya namanya ya bingkisan lah, bingkisan buat apa ya orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi
ini di dekat lokasi, ada ya pekerjaannya bisa dibilang kurang lah. Makanya di sini ya kita mau kasih ini ke mereka. Yuk ikutin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Bapak maaf, ini ada bingkisan dari saya sama keluarga Intens nih. Terima kasih. Iya buat Bapak. Iya. Ya Pak, ini ada sedikit rezeki dari kami ya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dari Intens sukses selalu. Amin. Semoga ini bermanfaat ya Pak buat Bapak dan keluarga. Amin. Aksi berbagi kepada sesama jelang Hari Raya Idul Fitri juga dilakukan rekan Arbani, Feby Palwinta, pemeran Karin. Namun berbeda dengan Arbani yang memberikan bingkisan lebaran kepada para buruh bangunan, Feby justru memberikan bingkisan lebaran kepada mereka-mereka yang bekerja di rumahnya. Ditemani sang bunda, Feby sengaja mengajak para pekerja di rumahnya untuk sama-sama berbelanja baju dan sepatu lebaran di salah satu mal di Jakarta. Dan seperti inilah keseruan berbelanja ala Feby dan rombongan. Hai pemirsa Intens, balik lagi ketemu lagi sama aku Feby Palwinta. Nah sekarang aku lagi di kawasan belanja di Jakarta. Aku lagi pengen nyari baju ataupun barang-barang buat nanti lebaran buat karyawan-karyawan aku di rumah juga. Yuk ikutin aku. Nah, ini pemirsa, aku di sini juga nggak sendiri, ada mbak-mbak aku, terus ada mama aku juga nih di sini lagi milih-milih sepatu, mah. Say hi, say hi. Say hi dulu. Say hi. Hai. Malu, dia malu. Tuh mama lagi milih-milih buat karyawan juga, buat lebaran. Kan pegawai di rumah kan banyak kan cowok, lebih banyak cowok dibanding ceweknya. Jadi kalau misalnya cewek cuma ada 3, cowok tuh bisa 5-6 di rumah. Jadi kalau misalnya di rumah yang cowok-cowok karena emang tinggalnya deket-deket situ, jadi mereka nggak pulang kampung. Jadi walaupun nggak ada yang cewek-cewek misalnya pulang kampung, aku masih bisa ada yang bantuin. Lumayan tuh ada kayak gini kemejanya tuh lagi in banget kan sekarang kayak gini-gini warna-warnanya soft-soft gitu, biru putih. Hai pemirsa Intens, thank you so much ya udah ngikutin kegiatan aku hari ini sama mama sama mbak juga. Tadi kita beli-beli barang ya Maya, beli-beli barang buat lebaran nanti buat karyawan-karyawan di rumah juga. Thank you banget ya. Selain di sinetron Roman Picisan, aksi Feby saat libur lebaran nanti juga dapat dilihat di film spesial lebaran di layar kaca RCTI. Ya, pada lebaran hari kedua, tepatnya hari Senin tanggal 26 Juni pukul 3 sore mendatang, RCTI akan menayangkan film Cahaya Cinta Pesantren yang dibintangi Feby. Di film ini pula hadir Rizky Fabian yang kala syuting berlangsung masih berstatus sebagai pacar Feby. Namun selepas syuting pasangan tersebut justru putus. Dan kini Feby justru dikabarkan tengah dekat dengan Umay Shahab yang menjadi lawan mainnya di sinetron Roman Picisan. Benarkah mereka tengah terjangkit virus cinta lokasi? Ya, jadi film Cahaya Cinta Pesantren itu kalau misalnya boleh aku ceritain sedikit, itu tentang lebih tentang gimana kehidupan anak-anak remaja kita yang di pesantren. Jadi di situ kita menceritakan kayak gimana sih pesantren itu, enak nggak sih pesantren itu, kan banyak banget orang-orang yang bilang kayak pesantren itu seram, dia tuh ini, ada orang yang sampai ketakutan. Nah di situ kita melihat, kita memberi tahu kepada penonton kalau misalnya enggak kok, pesantren itu malah justru bisa buat kalian lebih fun sama teman-teman kalian. Terus banyak hal positif yang bisa kita dapat di pesantren itu. Buat aku itu film bagus banget. Di situ aku juga berperan, Feby berperan sebagai Icut Faradilah, di situ orang Aceh. Which is di situ kita masing-masing pemain itu dituntut untuk mempunyai karakter yang unik karena kita bahasanya itu beda-beda. Di Roman Picisan
aku emang kan sama Umay di situ kan ceritanya emang dekat ceritanya. Jadi ya aku bisa kalau sama Umay kita so far menjalankannya profesional. Kita bilang kayak Mai kita harus dapet ini chemistry-nya gimana biar penonton juga enak ngelihat kita gitu sih. Oke, jadi buat semua pemirsa yang penasaran sama film Cahaya Cinta Pesantren, kalian bisa nonton langsung nih karena RCTI menayangkan perdana film itu. Jadi tanggal 26 Juni hari Senin jam 3 sore tepatnya bakal tayang di RCTI. Oke, film Cahaya Cinta Pesantren. Jadi jangan lupa ditonton, guys. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Nikmati kehangatan keluarga bersama seluruh spesial Idul Fitri. Good job, gentlemen. Big Hero 6. You're gonna need some upgrades. Inside Out. How to Train Your Dragon 2. Rayakan hari kemenangan bersama RCTI. Aku tahu engkau